wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Rumah Sakit Aisyah yang sama-sama disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini tiada kalimat yang paling pantas untuk hadir di dalam hati kita selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena hanya dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala hati kita masih digerakkan, kaki kita masih mampu kita langkahkan menuju ke masjid yang penuh berkah ini. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengangkat derajat umatnya dari lembah kehinaan menuju puncak kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat pernah dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah duduk-duduk bersama dengan sahabatnya di pelataran masjid. Lantas tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya hati ini sedang merindu. Sesungguhnya hati ini sedang merindukan saudara-saudaraku." Akhirnya ada satu di antara sahabatnya yang kemudian bangkit dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah saudaramu itu? Bukankah kami ini adalah orang yang senantiasa menemani langkahmu? Kami ini adalah orang yang senantiasa menemanimu, mendampingimu di kala suka dan duka, bahkan di kala perang dan lain sebagainya." Tapi apa jawaban dari Nabi Muhammad SAW? Bukan. Kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Akhirnya sahabat yang tadi bertanya kembali bertanya, "Maka ya Nabi Allah, siapakah yang engkau maksud saudara itu?" Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab dengan bangganya, "Saudaraku ialah mereka yang tidak pernah melihat wajahku secara langsung, mereka yang tidak pernah bertatap muka denganku secara langsung, akan tetapi kemudian cintanya kepadaku itu sungguh sangat luar biasa. Kemudian rindunya kepadaku sungguh sangat luar biasa." Itulah yang kemudian menjadi jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Maka ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, ada hikmah yang perlu kita ambil, ada pelajaran yang perlu kita petik dari kisah dan riwayat ini. Kita semua yakin dan percaya Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang pernah pada hari ini, tidak ada yang pernah bertatap muka secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ternyata para jamaah sekalian, kita memiliki potensi, kita memiliki peluang untuk menjadi bahkan lebih dari sekedar sahabat. Kita memiliki peluang untuk menjadi saudaranya Nabi Muhammad SAW. Dan kelak di akhirat semoga kita juga lah yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ma'asyiral muslimin, mumpung bulan ini masih termasuk bulan Rabiul Awwal, adalah momen bulan di mana sosok yang paling mulia diciptakan di muka bumi ini, sosok yang paling mulia akhlaknya, sosok yang paling bisa dijadikan sebagai contoh teladan yang baik dalam bentuk profesi apapun kita. Ketika kita menjadi seorang perawat misalnya, maka jadilah perawat yang jujur, yang menyayangi dan kemudian peduli kepada pasien-pasiennya. Ketika kita menjadi seorang guru dan lain sebagainya, maka kita menjadi guru yang menyayangi dan peduli kepada murid-muridnya. Karena sungguh di dalam Al-Quran dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu telah ada contoh teladan yang baik para jamaah sekalian. Teladan yang kemudian akan menjadi tuntunan kita
dimanapun kita berada. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali, sungguh telah ada pedoman dan tuntunannya para jamaah sekalian. Maka kemudian salah satu cara untuk membuktikan bahwasanya apakah kita ini benar-benar pantas menjadi saudaranya Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kita meneladani itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah." Barang siapa yang kemudian, kata Nabi Muhammad SAW, yang berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sungguh dia adalah orang yang telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka sungguh saya akan bersamanya di surganya Allah kelak. Itulah para jamaah sekalian satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, satu-satunya jalan yang bisa kita lalui untuk memantaskan diri kita untuk menjadi saudaranya dan kemudian membuktikan kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan lagi kita ini sebagai manusia yang mulia para jamaah sekalian, kemuliaan kita ini adalah kemuliaan yang berlapis-lapis. Yang pertama para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dalam hal penciptaan kita. Lalu kemudian yang kedua, kemuliaan kita adalah kita merupakan umat dari Nabi yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang mulia apalagi kita ini para jamaah sekalian. Lantas kemudian apa yang menjadi amanah dan apa yang menjadi tugas kita sebagai pengemban status yang mulia itu? Tentunya para jamaah sekalian, kita memiliki tugas tidak lain dan tidak bukan adalah mempertahankan kemuliaan itu, mempertahankan status kita sebagai makhluk yang mulia, agar kelak bagaimana caranya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga tetap dalam keadaan yang mulia. Karena para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada sebagian dari golongan jin dan manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya akan kembali kepada Allah meskipun telah diciptakan dalam keadaan yang mulia, meskipun telah termasuk sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, tapi kelak ketika mereka kembali kepada Allah, mereka tidak lagi dalam keadaan yang mulia. Di dalam surah Al-A'raf ayat 179 para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kata walaqad. Perlu kita ketahui para jamaah sekalian, kalau ada ayat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata walaqad, maka itu merupakan kesungguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala akan diisi neraka jahanam ini dengan 3 golongan jin dan manusia. Maka yang menjadi pertanyaan, golongan jin dan manusia yang manakah yang akan mengisi neraka jahanam ini? Golongan jin dan manusia yang manakah yang meskipun manusia ini telah diciptakan dalam keadaan yang mulia, tapi nantinya akan mengisi neraka jahanam, artinya kembali dalam keadaan yang hina kepada Allah. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, yang pertama ialah mereka yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang memiliki hati telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan hati kepada mereka. Tetapi kemudian hatinya tidak digunakan untuk merasakan kepedulian kepada sesama. Hatinya kemudian tidak digunakan untuk menggerakkan anggota tubuhnya melakukan ibadah, melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua para jamaah sekalian, mereka yang walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang telah Allah muliakan dengan diberikan kedua mata kepada mereka,
tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Matanya tidak digunakan untuk melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya lalu mensyukurinya. Dan matanya tidak digunakan untuk melihat penderitaan saudara-saudaranya yang membutuhkan pertolongan misalnya. Akan tetapi justru matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang sia-sia yang bahkan dilarang oleh agama kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mereka yang akan mengisi neraka jahanam adalah mereka yang walahum adanun la yasma'una biha. Mereka yang dimuliakan oleh Allah dengan kedua telinganya, kiri dan kanan. Akan tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan jeritan-jeritan minta tolong misalnya dari sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari saudara-saudaranya yang baik. Kemudian tidak digunakan untuk mendengarkan pengajian-pengajian yang baik, mendengarkan azan lalu memenuhi panggilan azan itu. Akan tetapi justru telinganya digunakan untuk kemudian mendengarkan hal-hal yang sia-sia yang dilarang oleh agama kita. Maka para jamaah sekalian, mereka ketiga golongan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak para jamaah sekalian. Kita tahu dan bahkan mungkin sebagian dari kita memiliki binatang ternak. Binatang ternak itu terkadang dipukul baru akan berjalan, terkadang diteriaki baru akan pergi dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai manusia mulia, kita sebagai umatnya dari Nabi yang paling mulia, kita sebagai manusia yang merdeka tentunya tidak cukup. Tentunya kemudian kita cukup hanya dengan isyarat, cukup hanya dengan kode-kode, maka kita akan mengerti karena kita adalah makhluk yang berakal. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, bahkan mereka yang tiga golongan tadi ini lebih hina lagi daripada binatang ternak. Lantas kemudian ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang tersesat yang sangat jauh dari jalan yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya para jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk betul-betul, karena Nabi Muhammad SAW telah merindukan kita, telah mencintai kita bahkan sebelum kita melihatnya secara langsung. Maka kemudian mari kita memantaskan diri kita untuk benar-benar pantas menjadi saudaranya, benar-benar pantas mendapatkan syafaatnya, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang benar-benar peka bahwa status kita adalah status yang mulia di muka bumi ini. Maka kerja-kerja yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan haruslah juga merupakan amalan-amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang hina dina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berlindung dan kita semua berdoa semoga kita tidak dimasukkan ke dalam tiga golongan tadi yang akan menjadi isi dari neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, mungkin cukup sekian sebagai nasihat yang kami berikan kepada diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.